Jadi rasa tirakat itu langsung mulai. Timbangan dadak tirakat, dadak poso, dadak wirid zikir anggur kiai. Akhirnya golek cari yang mudah, yang praktis. Saja pengalaman. Bahwa meminta keberuntungan, baik itu kesehatan, untuk mendapatkan kesehatan, kekayaan, untuk mendapatkan jodoh dan sebagainya, itu biasanya masyarakat kita dengan cara mendapatkan jimat, kemudian mendatangi dukun, kemudian meminta ramalan dan lainnya yang bukan kepada Allah. Dan sekali lagi ini adalah sebuah kesyirikan sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani yaumidin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini Allah masih pertemuan kita dan Allah masih memberikan hidayah pada kita semua, baik itu hidayah keimanan, keislaman, kemauan, kemampuan, kesehatan, kesempatan dan seterusnya. Semoga seluruh potensi nikmat itu bisa terus kita maksimalkan untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara rahimakumullah, sebagaimana player yang di-share di grup jenengan bahwa tema pada kali ini adalah terkait dengan tamimah. Yang pertama kami coba ingin ingatkan bahwa banyak orang di tengah masyarakat kita yang senantiasa menggantungkan keberuntungan pada kekuatan sebuah benda yang mungkin diyakini mampu memiliki kekuatan dalam rangka untuk menyelesaikan kesulitan yang mereka hadapi. Nah, benda-benda itu biasanya disebut dengan nama jimat atau raja atau tamimah, apalagi cekelan, apalagi sifat kandel gitu. Nah, apalagi Pak? Ya gaman. Kalau kita lihat tamimah, raja, jimat dan seterusnya itu dalam kamus besar bahasa Indonesia, raja itu berarti, karena kalau raja itu suratan atau gambaran tanda dan sebagainya yang ada di telapak tangan yang dipakai sebagai azimat untuk penolak penyakit dan sebagainya. Kemudian arti yang lain adalah coreng-coreng atau cacahan pada tubuh yang dibuat dengan barang tajam. Jadi di napa niku raja itu ditulis, diurerek pakai benda tertentu yang tajam di dalam tubuh seseorang. Kemudian jimat itu atau azimat atau sebutan lain dengan tamimah dalam kamus besar bahasa Indonesia itu berarti perhiasan, baik itu berupa kalung dan sebagainya yang dianggap mengandung kekuatan gaib untuk menolong pemiliknya. Itu yang dimaksud dengan apa tadi? Tamimah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, bahwa meminta keberuntungan, baik itu kesehatan, untuk mendapatkan kesehatan, kekayaan, untuk mendapatkan jodoh dan sebagainya, itu biasanya masyarakat kita dengan cara mendapatkan jimat, kemudian mendatangi dukun, kemudian meminta ramalan dan lainnya yang bukan kepada Allah. Dan sekali lagi ini adalah sebuah kesyirikan sesungguhnya. Namun ternyata jimat juga ditemui, kalau kita lihat dalam kenyataan, ada yang dengan tulisan Arab, bahkan ada yang dengan penggalan ayat Al-Quran. Tapi nanti insya Allah akan kita coba kaji lebih dalam ya. Nah, kesimpulannya secara arti jimat atau dalam bahasa Arab tadi apa tadi? Tamimah atau bentuk jamaknya tamaim. Itu adalah sesuatu yang digantungkan di leher atau pada selainnya berupa mantra-mantra, kantung yang berjahit, biasanya dikasih kotak begitu, raja atau tulang dan yang lainnya dengan tujuan mendatangkan manfaat atau untuk menolak madharat. Itulah kira-kira mengapa atau alasannya apa mereka itu memakai jimat.
atau raja atau apa tadi? Tamimah itu yang pertama karena tidak tahu. Kan banyak orang misalnya karena masalah tertentu, karena sakit atau karena kondisi ekonomi atau karena kondisi kehidupan yang lain, akhirnya dikasih seseorang raja. Tak tahu bahwa itu ada sebenarnya raja, tapi dikasih seseorang. Ada yang seperti itu kan? Ada yang karena iseng. Iseng karena raja kan macam-macam. Mulai kalau dari sudut benda keramat kan ya macam-macam. Kemudian kalau dari sudut seni kan ya macam-macam. Ada yang bentuknya seperti wayang, ada yang seperti ular, ada yang seperti cemeti dan lain sebagainya. Akhirnya iseng kan, seneng koleksi banyak. Lama-lama kemudian ternyata juga banyak yang seneng. Akhirnya semakin lama semakin banyak koleksinya. Ada seperti itu. Ada juga yang karena terdesak atau kepepet. Terpepet ekonomi, terpepet kondisi sakit, atau terpepet karena kehidupan belum punya jodoh dan lain sebagainya. Akhirnya mencari jimat, mencari raja, mencari apa tadi? Tamimah dan seterusnya. Ada yang juga memang kayak ini adalah seneng ya, kesengsem dengan jimat, dengan raja, dengan berbagai macam apa niku aura yang ditimbulkan mungkin oleh dalam bahasa mereka. Atau kandungan-kandungan yang mungkin diceritakan oleh sang pemiliknya, akhirnya kesengsem, kemudian dikejar kemana-mana untuk mendapatkan itu juga ada. Kemudian faktor lain adalah, atau faktor-faktor yang menjadikan maraknya jimat itu, yang pertama, banyak orang yang dianggap tokoh masyarakat atau agama itu memberikan jimat saat didatangi masyarakat awam dalam rangka untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Nah, misalnya datang ke tokoh masyarakat atau tokoh agama atau tokoh apalah misalnya, kemudian jenengan napa niku mengeluh masalah jenengan, akhirnya kemudian dikasih solusi, dikasih sesuatu dengan apa? Dengan tamimah, mungkin berupa lembaran kertas noten untuk dihafalkan, tapi karena ya ndak hafal-hafal atau ya mungkin pemahamnya keliru, akhirnya terus kemudian dilipat-lipat, dibuntet atau disai ya. Pada tujuannya adalah untuk dihafal doa-doanya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, karena maraknya praktek pengobatan yang berkedok agama. Praktek-praktek pengobatan banyak kan. Akhirnya kemudian ya ditulislah tulisan-tulisan Arab atau tulisan Al-Quran atau doa-doa dari Rasulullah SAW, kemudian dikasihkan seseorang. Atau pengobatan-pengobatan yang lain, pengobatan alternatif, tapi mengambil kedok agama. Karena masyarakat kita kan yang terbanyak masyarakat beragama Islam. Akhirnya menggunakan kedok agama Islam. Makanya kalau kita lihat semuanya pengobatan rata-rata nanti arahnya pengobatan Islami, nggih. Panjenengan sering ini tibun nabawi modelnya ndak ada loh zaman Nabi ini jadi tibun nabawi. Kan ngoten nggih. Sekarang semua pengobatan mengatasnamakan apa? Atib an-nabawi. Kalau Rasul itu kan dawuh, pengobatan itu sesungguhnya kan ada 3 yang masyhur itu. Apa itu? Bekam, kemudian madu, kemudian kan ngoten nggih. Jenengan kira-kira bisa menganalisa pengobatan saya termasuk mana. Kalau masuk itu berarti pengobatan atib an-nabawi, di luar itu berarti yang lain. Kemudian yang ketiga kan rapuhnya akidah kita sendiri sebagai umat Islam yang tidak mampu membedakan ini pengobatan yang Islami dan mana yang tidak Islami. Alah yang penting kan mari, yang penting kan yang solusi kan nonton nggih. Itu padahal enggak penting. Yang penting itu prosesnya, bukan tujuannya. Kalau caranya salah, prosesnya salah, nanti juga akan bermasalah. Walaupun sembuh, dan sembuh itu sebagai ujian. Oh, kita bacanya Al-Quran, saya sudah ibadah tidak sembuh, sedangkan saya datang ke sana sembuh. No. Nah itu dianggap yang sana itu lebih apa? Lebih manjur dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal bukan, itu adalah ujian bagi kita. Dan itu banyak berkembang di masyarakat. Akhirnya walaupun dikasih sesuatu yang itu menyimpang ya tetap diterima. Kemudian yang selanjutnya karena opini yang salah yang berkembang mengenai definisi jimat. Ini bukan jimat, ini kan ya tulisan Arab. Tulisan Arab itu bukan Al-Quran loh, nggih.
Al-Quran ini memang tulisan Arab, tapi tulisan Arab belum tentu Al-Quran. Itu perlu dipahami. Apalagi nanti kita tidak tahu di situ disisipkan kata-kata tertentu atau huruf-huruf tertentu. Tapi itu berkembang di masyarakat kita. Dan jimat itu kalau mendefinisikan luar biasa. Jimat itu bisa begini, begitu, bisa ini, bisa itu, bisa menolak mudarat, bisa memberikan manfaat yang besar, nonton ya. Nah, karena kondisi lemah nanti akan datang ke sebuah tempat. Di tempat itu kita tidak pernah datang, akhirnya supaya lebih mantap, lebih berani, kemudian bawa sifat kandel, bawa cekelan, nonton ya. Kemudian karena yang kelima itu karena perlakuan masyarakat yang berlebihan terhadap orang yang mempunyai jimat. Jadi orang-orang yang mempunyai jimat, orang yang mampu membuat jimat itu ditempatkan dengan tempat yang terhormat sehingga ya seneng, sing duwe seneng, sing gawe ya seneng. Nanti akhirnya berkembang di masyarakat kita. Dan rata-rata menjadi tokoh kalau iso gawe raja, gawe jimat itu kan menjadi tokoh. Nah, itu loh yang masalah itu ternyata. Kemudian yang selanjutnya perselisihan ulama antara yang membolehkan dan yang tidak. Jadi ada sebagian ulama membolehkan, ada sebagian yang tidak membolehkan. Karena nafsu kita itu kan ya seneng kalau sesuatu yang tidak boleh kemudian dibolehkan, nonton nggih. Dan itu yang berkembang di masyarakat. Akhirnya ini kan sebagian mulai, walaupun sebagian juga melarang. Kemudian yang selanjutnya karena gencarnya media dalam mengiklankan jimat. Jimat apa sih? Jimat untuk pengelarisan, jimat untuk kewibawaan, jimat untuk apa? Mahabbah. Jimat itu apa? Kekebalan. Itu apa tadi? Apa? Pengelarisan, pengasihan, identifikasi gitu nggih. Ah, ngoten. Dan itu berkembang, ngoten nggih. Iklannya luar biasa. Jenengan tidak usah tirakatnya. Ada uang pengganti tirakat. Ada maharnya, cukup jenengan mengganti uang tirakat. Transfer nanti langsung saya kirim. Jadi rasa tirakat itu langsung mulai. Timbangan dadak tirakat, dadak poso, dadak wirid zikir anggo iki ae. Akhirnya golek cari yang mudah, yang praktis. Saja pengalaman. Guyune mantap ya, berarti pengalaman banget. Sekarang kita masuk ke dalil-dalil terkait dengan ini. Allah dawuh misalnya di dalam surat Maidah, surah Al-Maidah ayat ke-35. Allah dawuh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan perantara, apalagi asbab untuk mendekatkan dirimu kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalan Allah agar kamu mendapatkan keberuntungan. Lah akhirnya dengan alasan sebagai wasilah benda-benda itu, barang-barang itu, akhirnya menjadikan ini menjadi sesuatu yang penting untuk bagi masyarakat kita. Karena diperintahkan untuk mencari apa tadi? Mencari wasilah. Makanya dari sini ada perdebatan, ada yang cari wasilah itu dengan prestasi ibadah, ada yang dengan wasilah-wasilah yang lain, perantara-perantara yang lain. Kemudian yang kedua Allah dawuh di dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mukminin wa la yazidu dzalimina illa khosara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmah bagi orang-orang yang beriman. Nah, karena Allah dawuh bahwa Al-Quran diturunkan dalam rangka untuk memberikan syifa dan rahmah bagi orang mukmin, akhirnya dia mengambil ayat Al-Quran untuk bukan diamalkan, dibaca, atau mungkin belum hafal, akhirnya dituliskan di kertas, kemudian dibawa kemana-mana, terus akhirnya dijadikan jimat, mestinya dibaca dan seterusnya. Kemudian di dalam surat As-Zumar ayat 38 Allah dawuh wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allahu qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurin hal huna kasifatu dzurrihi au aradani
bi rahmatin hal huna muslikatu rahmatihi qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab, katakanlah maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah jika hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku. Apakah berhala-berhala itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Ini dalil-dalil yang itu digunakan bahwa apa takir jimat raja itu terlarang. Kemudian di hadis yang lain, sekarang di beberapa hadis Rasul dawuh ngeten, man ta'alaqa say'an wakila ilaihi. Barang siapa menggantungkan hati pada sesuatu urusannya akan diserahkan kepadanya. Ulang lagi, barang siapa yang menggantungkan hati pada sesuatu, maka urusannya akan diserahkan kepada sesuatu itu. Lalu kita misalnya menggantungkan apa tadi? Raja, maka urusan kita akan diserahkan pada raja. Di hadis yang lain, man yata'alaqa tamimatan fala atamallahu lahu wa man ta'alaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan hati pada tamimah atau jimat, maka Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. Barang siapa yang menggantung hati pada kerang ya, untuk mencegah ain, yaitu pandangan hasad atau iri, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya jaminan. Kemudian yang selanjutnya, man alaqo tamimatan faqad asroka. Barang siapa menggantungkan tamimah, sungguh dia telah syirik. Kemudian di hadis yang lain dari hadis riwayat Ahmad dan Hakim, saya bacakan artinya. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ada 10 orang lelaki datang menghadap Rasulullah SAW dengan mengendarai kendaraan. Lalu Rasulullah SAW membaiat 9 orang di antara mereka, sedang yang satu tidak dibaiat. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, mengapa yang satu orang itu tidak dibaiat? Jawab Rasulullah SAW, sebab di lengannya terdapat jimat. Kemudian lelaki itu melepaskan jimatnya dan Rasulullah SAW membaiatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memakai jimat, maka ia telah musyrik. Man alaqo faqad asroka. Barang siapa memakai jimat, maka telah syirik. Di hadis yang lain, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia menemui istrinya, didapati istrinya mengenakan sesuatu atau kalung yang diikatkan di lehernya. Lalu Abdullah bin Mas'ud menarik dan memotongnya, kemudian berkata, sungguh keluarga Abdullah tidak butuh berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujahnya. Kemudian berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya, atau napa niku dalam bahasa hadisnya, inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirik. Sesungguhnya ruqyah, kemudian tamimah dan tiwalah itu hukumnya syirik. Ruqyah jenengan insyaallah pun paham nggih. Ruqyah itu adalah doa yang diambil dari atau bacaan yang diambil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Selain itu hukumnya syirik. Tamimah ini bahasan kita. Apa tamimah? Raja, jimat dan seterusnya. Tiwalah itu sesuatu yang digunakan oleh perempuan untuk membuat suaminya tertarik untuk mencintainya. Jadi memakai sesuatu atau melakukan bacaan sesuatu dalam rangka untuk menarik supaya suaminya mencintainya. Itu hukumnya syirik. Ini kepada suaminya loh ya, apalagi kepada yang lain. Sing nom-nom sing gawe golek ilmu mahabbah. Golek apa kok jenenge pelet. Ini kepada suaminya saja syirik, apalagi kepada yang lain. Jadi aja kemudian melet-melet orang lain, bahaya. Kemudian di hadis yang lain
Diriwayatkan dari Abu Basir Al-Ansari bahwa dia pernah bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Kemudian lalu beliau mengutus seorang utusan untuk mengumumkan supaya tidak terdapat lagi di leher unta kalung atau jimat dari tali busur panah atau kalung apapun, kecuali harus diputuskan. Jadi kalau ada misalnya untanya dikasih jimat atau dikasih apa, itu harus diputus. Ini termasuk kemarin sudah kita bahas ya, Mbak. Tidak terdengar toh, tidak enak suaranya toh, saya jenengan. Alhamdulillah. Kemudian di hadis yang lain diriwayatkan oleh Uqbah bin Amr berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menggantungkan tamimah, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Luar biasa kan? Barang siapa, kenapa tadi? Menggantungkan tamimah, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Hadis riwayat Ahmad. Ini dari Rasulullah SAW. Terus dari hadis riwayat Tabrani diriwayatkan dari Hasan dari Imran bin Husain bahwasanya Nabi SAW melihat di tangan seorang laki-laki itu ada sebuah tali, atau sebuah gelang. Lawade apa ya biasanya? Napa sing diparani mriki? Biasanya anak-anak udah dikasih warnanya merah, putih, hitam, dan lain sebagainya. Kalau bapak-bapak bersama dibuat dari apa, tembaga atau apa. Tapi sebuah tali atau gelang dari kuningan. Beliau bertanya, apakah ini? Laki-laki itu menjawab, ini untuk menghindarkan diri dari penyakit yang melemahkan. Supaya saya kuat. Untuk apa berarti? Untuk kekuatan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dengan gelang itu tidak akan bertambah bagimu kecuali penyakit lemah atau wahan. Dan sesungguhnya jika engkau mati, engkau akan tahu bahwa memakai gelang itu akan membuat engkau mati tidak dalam keadaan suci atau tidak dalam kondisi fitrah. Kalau guru olahraga kan bukan itu biasanya dimasukkan untuk nggih. Wis mbolah terserah jenengan lengarani. Kacai pengalaman juga. Kayak tangan itu sikile dengan enak nih. Cukup jelas nggih? Dalil-dalilnya. Nah sekarang bahwa tamimah itu ada dua macam. Tamimah, raja jimat itu ada dua macam. Yaitu tamimah yang diambil dari Al-Quran dan yang diambil selain dari Al-Quran. Yang pertama, tamimah yang diambil dari Al-Quran. Yaitu menulis ayat Al-Quran atau asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dikalungkan di leher untuk memohon kesembuhan dengan perantaranya. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengalungkan tamimah jenis ini. Akan tetapi pendapat yang lebih banyak yang masyhur adalah mengharamkannya. Mengapa? Karena yang pertama, keumuman larangan dari Nabi SAW tadi, dari dalil yang kita bacakan tadi, itu tidak ada yang mengkhususkan. Gitu. Ternyata hampir semuanya atau semuanya mengatakan bahwa itu hukumnya terlarang. Kemudian yang kedua, memang sebagian besar kok mengharamkan karena untuk tindakan preventif. Karena hal itu menyebabkan dikalungkannya sesuatu tidak dibolehkan. Artinya untuk supaya nanti tidak terjerumus kepada yang terlalu jauh. Akhirnya itu pencegahan lebih baik tidak. Apalagi nanti kalau yang berkalung laki-laki. Oleh orang melarang kalungan. Oleh orang melarang kalungan. Betul bareng. Jadi daripada nanti kebablasan dicegah. Ini mengapa dilarang. Kemudian yang ketiga, bahwasanya jika ia mengalungkan sesuatu dari ayat Al-Quran, maka hal itu menyebabkan pemakainya khawatirkan nanti menghinakannya. Mengapa? Mungkin nanti lupa dibawa ke tempat hajat, nanti buang hajat ke mana? Ke WC atau istinja tanpa dilepas, nanti kan juga membahayakan. Ini yang berpendapat bahwa walaupun ini dari Al-Quran tetap tidak dibolehkan. Adapun yang menggantungkan tulisan Al-Quran, asma dan sifat Allah untuk tujuan perhiasan atau agar untuk dibaca ketika melihatnya, misalnya di dinding rumah atau di pintu
atau di kendaraan, maka itu diperbolehkan. Biasanya kan di depan pintu ditulisi ini doa-doa masuk rumah, di kendaraan ditulisi doa-doa dalam perjalanan yang kemarin kita sampaikan. Kemudian di kamar di kamar tidur ditulisi doa tidur, di kamar makan ditulisi doa makan. Itu dibolehkan. Tapi kalau yang dipakai nanti khawatirnya itu tadi. Tapi kalau bisa menjaga ya berarti boleh-boleh saja. Tapi kelihatannya sulit ya. Kemudian tamimah yang diambil selain dari Al-Quran, yaitu mengalungkan atau meletakkan jimat atau mantra di leher atau di tempat yang lain dengan meyakini bahwa jimat atau mantra tersebut dapat memberikan manfaat atau menolak mudarat. Nah, bentuk-bentuk jimat atau mantra tersebut diantaranya misalnya kantong yang berjahit tadi, kemudian tulang, benang, biasanya benang ya, baik untuk kalung atau untuk gelang, atau rumah kerang, biasanya untuk kalung kan, rumah kerang. Saya tahu guyu ya, ke pengalaman kan ke kalungan kerang. Atau napa niku biasanya? Dikasih batu apa? Oke. Atau mantra-mantra Jawa. Mantra-mantra Jawa kan banyak kan? Atau ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah dibolak-balik sehingga maknanya tidak jelas, atau disisipi huruf-huruf tertentu atau kata-kata tertentu. Kemudian yang napa niku selain Al-Qur'an yang lain adalah tamimah jenis kedua yang juga diharamkan dan termasuk syirik karena menggantungkan kepada selain Allah. Dan kita paham Bapak Ibu bahwa Allah dahulu di dalam surat An-Nisa 48 itu Allah mengingatkan kita yang artinya auzubillahi minasyaitonir rajim, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain dosa syirik. Bagi mereka yang atau bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian ulama yang melarang tamimah dari Al-Qur'an itu beralasan yang pertama dilihat dari beberapa dalil tadi kan banyak. Misalnya salah satunya misalnya Rasulullah dawuh inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirik. Sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat dan pelet adalah syirik. Hadis ini umum menunjukkan seluruh tamimah, baik dari Al-Quran maupun selainnya. Jadi seluruh tamimah itu hukumnya syirik. Namun mengatakan bahwa tamimah dari Al-Quran itu syirik tidaklah tepat karena yang dikandung adalah kalamullah. Kemudian yang kedua, larangan tamimah dari Al-Quran yang kedua adalah karena tamimah yang berasal dari Al-Quran bisa jadi dibawa ke tempat kotor sebagaimana nanti kita sebutkan, misalnya ke toilet atau ke yang lain yang akhirnya nanti justru melecehkan kesucian Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mengapa bagian ulama melarang tamimah dari Al-Quran juga diharamkan karena tidak bisa dibedakan apakah itu tamimah ataukah itu Al-Quran sehingga sulit dihindari atau diingkari. Ini sakjane iki jimat sing terlarang atau sing ndak. Akhirnya lebih baik daripada meragukan, lebih baik ditinggalkan saja. Kemudian yang keempat, larangan ulama melarang tamimah dari Al-Quran adalah tidak bisa dibedakan manakah ayat Al-Quran dan manakah raja-raja yang berbau syirik karena sama-sama tulisan Arab. Sehingga seorang bisa memakainya padahal itu hanyalah tulisan raja yang tidak bermakna. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara makullah. Kemudian dalil ulama yang membolehkan tamimah dari Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah dan di depan sudah kita bacakan. Allah dawuh wa nunasilu minal Qur'ani ma huwa sifaun wa rahmatul lil mukminin, dan kami turunkan Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini dalilnya. Jadi memakai atau menggantungkan jimat dari Al-Quran termasuk menjadikan sebagai sifat atau penawar atau obat. Itu bolehkan. Alasannya seperti itu yang. Kemudian alasan yang kedua, dibolehkannya sebagian ulama membolehkan apa tadi? Memakai tamimah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud dan At-Tirmizi dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa mengajarkan mereka sejumlah kalimat ketika rasa takut mencekam.
yaitu sebuah kalimat a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadi wa min hamasati sayatin wa an yahdurun. Ini apa niku sebuah kalimat itu ditulis di dalam kertas, secari kertas. Yang artinya aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, kejahatan para hambanya, dan godaan setan. Aku pun berlindung kepadanya dari kepungan setan itu. Kemudian Abdullah bin Amr mengajarkan kalimat itu kepada anak-anaknya yang sudah bisa mengerti pelajaran. Kepada anak-anak balitanya yang belum bisa menangkap pelajaran ini, Abdullah menulis kalimat tadi, kalimat yang diajarkan Rasulullah SAW, lalu menggantungkannya di tubuhnya. Nah, karena belum hafal, ditulis, kemudian digantungnya neng leherin. Supaya apa? Supaya dihafal. Tapi ini tidak ada itu anak-anak. Semuanya bisa baca toh. Lanjut dengan panggang ngalung nih berarti ya termasuk ini. Tapi ini menjadi alasan dibolehkannya memasang tamimah dari ayat Al-Qur'an dengan berdasarkan apa tadi surat Al-Isra ayat 82 dan hadis tadi. Kemudian bagaimana hukum memajang jimat yang berasal dari Al-Quran seperti ayat kursi yang dipajang di dinding dan ada yang mengenangkan pada lehernya potongan ayat Al-Quran. Tadi sudah kita jelaskan, tapi kami ulang lagi. Contohnya misalnya seseorang menggantungkan mushaf Al-Quran di rumahnya untuk melindungi rumah dari gangguan makhluk jahat. Enak tahu model ngoten niku? Atau menggantungkan surah Al-Ikhlas di dadanya. Semisal ini pula yaitu menggantungkan ayat kursi atau surat Yasin di dinding rumah agar rumah tidak kemasukan setan dan makhluk jahat. Bisa jadi yang dipajang adalah tulisan, misalnya tulisan pendek auzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Atau tulisan yang dipajang di toko misalnya Masya Allah wa tabarakallah. Misalnya ini kan pemirsa teman-teman dalam ada apa niku bingkai surat Yasin kan nonton nggih. Kemudian ada yang tulisan pendek ditempel apa tadi? Masya Allah wa tabarakallah. Atau sebuah doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, untuk masalah tamim yang berasal dari Al-Qur'an, zikir atau doa, para ulama berselisih pendapat. Sebagian ulama memberikan keringanan, sebagian lagi tetap melarang. Jenengan termasuk yang mana ya? Terserah jenengan pilih yang mana. Namun sebagian besarnya adalah niku melarang. Mengapa? Yang pertama untuk menutup jalan agar tidak terjerumus dalam kesedihan yang lebih parah. Mungkin dari satu tahap yang lain, nanti kalau tidak segera dilarang malah kebablasan. Kemudian yang kedua berdalil dengan dalil-dalil yang umum yang melarang jimat. Dalil-dalil kan sifatnya umum semuanya, larangannya kan luar biasa. Tidak ada yang mengkhususkan, yang membolehkan itu tidak ada kan. Kemudian yang ketiga, jimat dari Al-Quran bisa membuat Al-Quran itu dilecehkan. Bisa jadi pula dibawa masuk ke kamar mandi atau terkena kotoran najis dan seterusnya. Kemudian agar tidak membuat sebagian dukun sengaja menulis ayat-ayat Al-Quran lantas menaruh di bawahnya mantra-mantra syirik. Ada supaya tidak terlalu kebablasan. Nanti kalau tidak dicegah, engko wong dukun ya bisa nulis Arab ngoten nggih. Di fotokopi itu sakit ya. Nah, biasanya kan fotokopian. Nanti disisipi kata-kata tertentu kita tidak tahu. Kemudian seseorang akan tidak perhatian lagi pada Al-Quran dan doa karena hanya tergantung pada Al-Quran yang dipajang atau dikenakan. Mergo ini suwi-suwi engko Al-Quran ra diwaca malah tinggi apa? Pasangnya ning gone omah ngono. Kane pundi ngoten utawa digawani ngalor ngidul ngono nggih. Bapak Ibu, mungkin dari sini ada yang mau didiskusikan monggo. Ada waktu beberapa menit. Oke. Pengalaman. Punya itu jelas punya. Kalau kita lihat dari dalil-dalil tadi semuanya secara umum hukumnya melarang. Tidak ada hadis khusus yang membolehkan.
Berarti hukumnya apa berarti? Lah ya hukumnya apa? Kalau semuanya tadi kan melarang inaruko watamaim wati wala syirik. Kemudian man alaqo tamimatan faqad asroka, barang siapa menggantungkan tamimah, raja, jimat dan seterusnya sungguh dia telah syirik. Berarti hukumnya jelas kan? Tidak ada hadis khusus yang membolehkan. Gampang. Alhamdulillah. Tobat, alhamdulillah. Nanti besok dibawa ke sini saja. Kalau orangnya masih dikhawatirkan terkena pengaruhnya, nanti kita ruqyah. Kan ngoten nggih? Cukup nggih? Yang lain monggo. Oke, ini pertanyaan yang luar biasa. Ini termasuk jimat-jimat modern ya. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, ulama dan mufti kerajaan Arab Saudi, ketika ditanya seorang tentang hukum memakai gelang kesehatan untuk obat penyakit rematik atau sejenisnya, beliau itu menjawab ngeten. Menurut pendapatku tentang masalah ini ialah lebih baik meninggalkan gelang-gelang tersebut dan tidak memakainya untuk menutup pintu kesyirikan, menutup unsur fitnah dan kecenderungan serta ketergantungan jiwa padanya. Cukuplah bagi orang mukmin untuk mengarahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal dan merasa cukup dengan sebab-sebab syar'i yang jelas dibolehkan. Tidak memerlukan apa diharamkan, termasuk yang belum jelas duduk perkaranya atau subhat. Jadi kalau kita belum jelas, apalagi meragukan, lebih baik ditinggalkan. Itu menurut pendapat beliau. Beliau mengatakan karena Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah apa yang meragukan padamu. Ini ingatan Bapak Ibu, bahwa syarat obat itu dalam syariat itu ada dua. Syarat berobat itu ada dua. Yang pertama adalah ada dalil sahih yang merekomendasikannya. Misalnya kita berobat dengan air zam-zam, dengan ruqyah, dengan madu, dengan habatus sauda, dengan bekam, dan lain-lain. Itu kan jelas ada dalil yang memerintahkan. Kemudian yang kedua, ada penelitian ilmiah atau medis yang menyatakan sesuatu itu berfungsi sebagai obat. Seperti obat-obatan yang dijual di apotek atau di warung yang telah mengantongi izin kalau di Indonesia Depkes atau BPOM. Sekali lagi, tapi syarat yang kedua ini tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan syariat atau bertentangan dengan prinsip akidah tauhid, sehingga perlu adanya sertifikasi halal dari MUI. Dan kita sudah paham Bapak Ibu bahwa Rasulullah dawuh ngeten, inna halal bayyinun wa inna harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasabihat. Bahwa yang halal itu sudah jelas, yang haram sudah jelas. Jadi tengah-tengahnya ada perkara yang subhat, yang meragukan, yang kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Maka Rasulullah tegaskan, barang siapa yang menghindari perkara subhat atau samar-samar, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Sudah jelas nggih berarti? Kemudian di hadis yang lain Rasul dawuh, dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang meragukan menuju pada yang tidak meragukan. Sudah cukup? Sudah jelas? Sampun ngoten nggih? Pertanyaannya sampun nggih? Kalau tinggalkannya saja. Barangnya di rumah masih ada, besok diserahkan saja. Kita hancurkan untuk selesaikan. Kalau masih ragu lagi, mungkin masih ada was-was, nanti kita bantu untuk ruqyah. Tapi tidak di sini, di rumah sana saja. Jadi ini kok izin kok. Bapak Ibu ngoten ngapunten wonten lepatipun mugi bermanfaat dan napa kita bisa melakukan dan mengejawantahkan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini karena napa niku Raja Jimat Tamimah itu luar biasa berkembang di masyarakat dengan berbagai macam napa niku iklan, dengan berbagai macam hiasan yang luar biasa, akhirnya seakan-akan itu dibolehkan. Apalagi kalau menjanjikan materi. Nah tadi kan ada menjanjikan materi. Matan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada salah kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.